Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang selalu mengasihi kita, peduli dan setia menemani kita dalam segala keadaan. Penyertaannya selalu sempurna atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan dan bersyukur karena kebaikan-Mu. Sebab Tuhan sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Pagi ini kami bersyukur kami boleh ada karena berkat kemurahan-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus untuk mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 145 ayat 21. Tertulis demikian, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Johann Sebastian Bach pernah berkata, semua musik seharusnya tidak memiliki tujuan lain selain memuliakan Tuhan. Martin Luther mengatakan bahwa musik pujian kepada Tuhan memiliki peranan yang penting selain pengajaran akan firman Tuhan. Tuhan menciptakan musik dalam diri kita. Meskipun tanpa alat musik, kita dapat bersenandung melantunkan lagu pujian kepada Tuhan. Tapi iblis berusaha memakai musik untuk mengalihkan perhatian kita dari memuji Tuhan menjadi fokus kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau pada keadaan kita. Sebagai orang percaya, kita perlu menyadari betapa pentingnya memuji Tuhan dalam keseharian kita. Tidak harus ada gitar atau piano, kita dapat menaikkan pujian dengan mulut kita dan memuliakan nama Tuhan. Dalam Mazmur 145 ayat 21 ini dikatakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ini mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya kita sudah tahu dan yang seharusnya kita selalu sadar, yaitu bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala-galanya dan Ia layak untuk dipuji karena Ia yang menciptakan semua yang ada dan yang akan ada di masa datang. Pemazmur Daud menyatakan sikapnya yang akan dia lakukan sepanjang hidupnya dan selamanya, yaitu mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama dari pasal 145 ini tertulis, puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Muncul satu pertanyaan, bagaimana bisa Daud memuji Tuhan selamanya? Bukankah umur hidupnya terbatas di bumi ini? Kata selamanya dalam ayat ini merujuk pada puji-pujian yang akan dipersembahkan kepada Tuhan di dalam sorga. Setiap kita orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus, akan menyanyi dan memuji Tuhan di dalam sorga ketika kita masuk dalam hadirat-Nya yang kekal. Kitab Wahyu menuliskan bahwa ada nyanyian pujian bagi Tuhan di dalam sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memuji-muji Tuhan dalam kekekalan di sorga, baiklah kita memiliki kerinduan dan kebiasaan untuk memuji-muji Tuhan dalam sepanjang hidup kita di bumi ini. Satu pertanyaan buat kita masing-masing secara pribadi. Lagu-lagu apakah yang sering kita nyanyikan setiap hari? Apakah lagu duniawi ataukah lagu pujian kepada Tuhan? Apakah kita merasa tidak nyaman untuk memuji Tuhan dan lebih memilih untuk menyanyikan lagu-lagu lain? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memuji Tuhan
lewat ucapan mulut kita. Kerinduan Tuhan bagi kita adalah agar kita memuji Dia. Ini bukan berarti bahwa Tuhan haus akan pujian, tapi ini berbicara tentang kerinduan kita sebagai ciptaannya untuk memuji Dia yang adalah Tuhan dan Allah kita. Iblis tidak suka kita memuji Tuhan. Karena itu iblis berusaha agar kita teralihkan untuk mengucapkan pujian dan nyanyian kepada yang lain. Tapi mari kita ingat selalu untuk memuji pribadi yang telah mengasihi dan yang telah berkorban bagi kita, yang telah menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita. Mari kita bangun di pagi hari ini dengan memuji Tuhan, menyanyikan pujian kepada Tuhan Yesus yang baik, yang telah memberikan keselamatan dan kehidupan kekal buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan, bersyukur kepadamu, berterima kasih karena Tuhan baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk senantiasa memuji-muji Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, supaya kami memiliki kerinduan, kasih yang sungguh kepadamu, sikap hormat dan pengagungan kepadamu Tuhan, yang adalah Juru Selamat, sumber kehidupan, sumber segala-galanya bagi kami. Ajar kami menyadari bahwa Engkau adalah penguasa atas segalanya. Engkau adalah Tuhan, Raja atas segala raja. Dan kami hanyalah ciptaan. Dan sudah selayaknya kami memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali. Tolong kami Roh Kudus, supaya mulut kami senantiasa memuji-muji-Mu Tuhan Yesus, dan hati kami selalu memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengagungkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, dalam segala tugas aktivitas kami. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, jadikan kami berhasil dalam segala hal yang kami lakukan. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan apapun, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, kuasa kesembuhan mengalir atas setiap tubuh kami yang sakit. Oleh kuasa darah-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dan kuasa Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Tuhan memberikan jalan keluar dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua.
dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!